Saya di sini akan mencoba menjelaskan terkait dengan teknis bagaimana caranya untuk melakukan dan mengoperasikan teknis pengelolaan kinerja guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru ASN yang berada di satuan pendidikan swasta. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut gitu ya terkait dengan teknis dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Denny sebelumnya. Jadi nanti akan saya sedikit jelaskan bagaimana caranya agar Bapak Ibu nantinya bisa melakukan pengelolaan kinerja di ruang GTK. Mungkin saya izin lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, jadi untuk kepala sekolah ASN di sekolah swasta, nantinya proses perencanaannya akan secara otomatis disetujui. Jadi berbeda dengan beberapa tahapan perencanaan dari aktor-aktor lainnya. Untuk Bapak Ibu dari kepala sekolah nantinya akan langsung lakukan perencanaan dan nantinya bisa langsung masuk ke proses pelaksanaan apabila tahap pelaksanaan sudah dibuka. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk gitu ya ke dalam pengelolaan kinerja, nantinya Bapak Ibu akan tinggal langsung klik mulai saja dan Bapak Ibu bisa langsung untuk melakukan perencanaan. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini nantinya akan ada tahapan di mana yang paling pertama yaitu untuk menentukan indikator praktik kinerja, di mana nantinya akan sudah disediakan pilihan-pilihan dari indikatornya. Jadi Bapak Ibu dari kepala sekolah hanya tinggal memilih saja. Dalam satu periode ini nantinya akan ada Bapak Ibu hanya mengerjakan satu indikator praktik kinerja saja gitu ya. Nantinya akan ada 8 pilihan indikator untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan itu merupakan subindikator turunan dari indikator D3 kepemimpinan pembelajaran pada rapor pendidikan. Jadi ini sudah disesuaikan dengan apa yang nantinya Bapak Ibu bisa dapatkan dari rapor pendidikan. Selanjutnya, setelah itu Bapak Ibu akan memilih gitu ya pengembangan kompetensi di mana nantinya untuk selama satu periode 1 tahun pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu hanya perlu untuk memilih satu indikator kompetensi dari pengembangan kompetensi saja. Jadinya pastikan bahwa nantinya Bapak Ibu akan mengerjakan kegiatan-kegiatan dan juga aktivitas dari pengembangan kompetensi yang memang relevan dengan indikator yang sudah dipilih untuk pengembangan kompetensinya. Selanjutnya, Bapak Ibu nantinya pun juga akan diarahkan untuk melakukan perencanaan untuk aspek-aspek dari perilaku kerja, di mana dari 7 aspek tersebut akan direncanakan juga untuk indikator perilakunya dan juga ekspektasi khusus dari pimpinan juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu nantinya akan memilih dari setiap aspek tersebut dan nantinya akan direncanakan dan akan dinilai oleh atasan setelah Bapak Ibu sudah memilihnya gitu. Dan setelah itu nantinya ketika Bapak Ibu sudah merencanakan praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga perilaku kerja, Bapak Ibu dapat melihat hasil dari perencanaannya pada halaman rangkuman. Kita bisa ke slide selanjutnya.
Dan di halaman rangkuman ini nantinya dari perencanaan baik itu praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga perilaku kerja yang sudah dipilih pada saat perencanaan akan dirangkum di sini, dan ini merupakan halaman yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk meninjau kembali hasil pengisian perencanaan kinerjanya. Pastikan seluruh data yang diisi telah benar dan sesuai, dan apabila memang sudah, Bapak Ibu bisa klik kirim perencanaan pada bagian kanan bawah. Nanti secara otomatis halaman perencanaan dari Bapak Ibu akan tersimpan dan dapat melanjutkan tahap pelaksanaan untuk pengelolaan kinerja di bulan Februari, dan data dari perencanaan Bapak Ibu pun akan terkirim ke e-kinerja secara otomatis juga. Oke, selanjutnya apakah ada lagi? Oke, nah ini untuk perencanaan guru ASN di sekolah swasta, di mana untuk tahapannya berbeda dari Bapak Ibu kepala sekolah gitu ya. Jadi untuk tahap perencanaan guru ASN di sekolah swasta itu sama juga dengan tahap perencanaan guru di sekolah negeri juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada tahapan yang berbeda, sehingga ketika Bapak Ibu nantinya akan memulai untuk perencanaan kinerjanya, dan ketika sudah mengajukan ada proses penyetujuan SKP oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu nantinya Bapak Ibu perlu menyepakati SKP yang sudah disetujui oleh kepala sekolah, dan Bapak Ibu bisa meninjau ulang kembali apabila memang ada perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Di mana untuk tahapannya itu juga tidak berbeda jauh dengan Bapak Ibu guru di sekolah negeri. Jadi kita bisa mulai untuk perencanaan kinerja, dan bisa ke slide selanjutnya. Dan nantinya ada pelaksanaan tugas pokok yang perlu dilakukan oleh guru, dan apabila nantinya untuk di poin 4 dan juga poin 5 Bapak Ibu bisa menambahkan tugas tambahan apabila diperlukan. Dan perlu dipastikan juga bahwa untuk tugas pokok ini Bapak Ibu tidak perlu mengunggah bukti dukung dalam proses melaksanakan tugas pokok. Dan selanjutnya setelah tugas pokok, kita ke slide selanjutnya. Ada praktik kinerja yang perlu dipilih gitu ya untuk indikatornya, di mana untuk indikator dari praktik kinerja ini juga tidak berbeda jauh dari Bapak Ibu guru di sekolah negeri. Jadi untuk praktik kinerjanya, indikatornya akan muncul rekomendasi yang sesuai dengan rapor pendidikan dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Apabila ternyata dari hasil diskusi atau mungkin ada indikator dari praktik kinerja yang ingin dipilih selain dari rekomendasi, juga bisa Bapak Ibu bisa klik tampilkan indikator lainnya. Nantinya akan muncul indikator-indikator lainnya, di mana nantinya selama 1 tahun periode pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu hanya perlu untuk mengerjakan 1 indikator praktik kinerja yang nantinya akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Dan setelah itu kita ke pengembangan kompetensi. Kita next, oke. Nah, untuk di pengembangan kompetensi ini masih sama dengan tahun lalu. Jadi Bapak Ibu hanya perlu untuk memilih 1 indikator kompetensi untuk pengembangan kompetensi, di mana nantinya Bapak Ibu perlu mengerjakan kegiatan dan juga aktivitas yang relevan sesuai dengan indikator kompetensi yang sudah dipilih. Selanjutnya kita ke perilaku kerja. Ini masih sama juga dengan penjelasan sebelumnya, di mana dari 7 aspek
dari perilaku kerja akan dipilih indikator perilaku dari setiap aspek dan juga ekspektasi khusus pimpinan dari setiap aspek juga. Dan nantinya hal tersebut yang akan diobservasi oleh atasan pada saat tahap pelaksanaan dari pengelolaan kinerja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk menyelesaikan tahap perencanaan, nantinya dari pelaksanaan tugas pokok, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga perilaku kerja yang sudah dipilih akan dapat ditinjau kembali gitu ya hasil dari perencanaannya, dan apabila sudah sesuai bisa klik untuk ajukan perencanaan. Nantinya perlu ada proses lebih lanjut lagi, yaitu di mana dari proses pengajuan ini dari kepala sekolah perlu untuk menyetujui hasil perencanaan dari Bapak Ibu guru di sekolah swasta. Selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan teknis bagaimana caranya nantinya Bapak Ibu untuk mengoperasikan proses perencanaan untuk pengelolaan kinerja di ruang GTK, khususnya untuk Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah ASN di sekolah swasta.